Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Kembali lagi di channel Arah Senja. Masih bersama Hanum di sini yang akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Kukira Istri Pertama. Ternyata sebelum bercerita, Hanum berharap untuk like dan subscribe channel ini. Sudah Fah, ini bukan salahmu. Mungkin Mbak aja yang terlalu bego. Dibohongi sampai bertahun-tahun tapi tidak tahu. Balasku. Mbak, jangan ngomong seperti itu. Mereka yang terlalu jahat. Sebenarnya dari awal aku tahu, ingin sekali kasih tahu Mbak. Tapi Mbak Fitri mengancam kalau biaya kuliahku akan di stop oleh mereka. Astagfirullah, sampai segitunya. Iya Mbak, tadinya aku juga tidak paham masalah mereka. Tapi seiring berjalannya waktu aku tahu semua. Bahkan rahasia Mbak Fitri yang gak Mas Banyu ketahui. Paparnya membuat aku membelak-belakan mata. Maksud kamu, rahasia apa, Fah? Sebenarnya Mbak Fitri sudah sembuh, dan sekarang ini dia hanya berpura-pura seolah-olah dia masih sakit dan parah, tutur Hanifah. Untuk apa, Fah? Tanyaku heran. Untuk mengambil perhatian Mas Banyu, Mbak. Dari dulu Mas Banyu itu tidak pernah suka sama Mbak Fitri. Mas Banyu cintanya hanya sama Mbak, sambungnya gadis itu. Aku menghela napas panjang, masih tak percaya dengan rahasia Mas Banyu dan Mbak Fitri selama ini. Dan sekarang Hanifah membeberkan bagaimana tindak tanduk Mbak Fitri yang lain. Kamu tahu dari mana soal itu? Pihak rumah sakit juga sebenarnya terlibat, Mbak. Jadi ayahnya teman kuliahku itu kepala bagian laboratorium. Beliau mau ngusut kasus ini, termasuk pemalsuan tes DNA yang Mbak lakukan kemarin, tutur Hanifah. Astagfirullah, ucapku seraya membekap mulutku sendiri. Sebenarnya aku mau lepas dari mereka, Mbak. Jadi sekarang aku kerjanya selalu ambil lembur, Mbak, agar aku bisa membiayai kuliahku sendiri. Kalau aku terus dibiayai sama keluarga mereka, sudah pasti aku juga akan menanggung semua dosa kebohongan Mbak Fitri. Aku mengangguk, mengiyakan pemaparan Hanifah. Aku pun baru tahu fakta ini. Setauku Hanifah dibiayai oleh orang tua Mas Banyu. Jadi itu memang rajin. Dia bekerja sambil kuliah ekstensi. Ternyata banyak hal yang tidak aku ketahui. Iya, keluarga Mas Banyu memang tidak menyukai semenjak kami menikah. Aku kira semua itu karena aku anak yatim piatu yang tidak mempunyai apa-apa. Tapi fakta lain menunjukkan jika memang aku bukanlah menantu yang mereka inginkan. Sekarang rencana Mbak apa? Tanya gadis itu lagi. Aku belum tahu, Pak. Kepalaku masih belum bisa mikir yang berat-berat. Masih capek. Astagfirullah, Mbak. Maaf ya, aku malah mengganggu Mbak. Seharusnya Mbak istirahat. Gadis berjilbab marun itu bangkit dan hendak pamit. Kamu nginap di sini saja, Pak. Temani aku ya. Tapi aku mau istirahat dulu. Nanti ada yang mau aku omongin lagi. Pintaku pada gadis itu. Mbak yakin gak apa-apa? Iya, gak apa-apa, makanya aku minta kamu nginep di sini. Aku butuh teman cerita, Fa. Mungkin sekarang hanya kamu yang bisa dengarkan keluh kesahku saat ini. Oke Mbak, kebetulan kuliahku juga udah selesai. Kerja juga sedang libur. Aku mengangguk, kemudian bangkit dari dudukku. Aku istirahat bentar ya. Kalau kamu mau istirahat juga boleh, Fa. Atau terserah apa mau ngapain. Ujarku pada sepupu suamiku itu. Iya Mbak, santai aja, balasnya. Kemudian masuk ke dalam kamar. Mbak, aku buru ke warungnya ya. Sambung Hanifah lagi. Iya Pak, kamu sudah tahu semua kan harga-harganya? Ucapku sedikit berteriak karena posisiku sudah berada di dekat kamar. Aku pun akhirnya mendekat ke arah Hanifah dan membantu dia membuka warung. Tak lama setelah warungku buka, Mbak Nurma langsung datang dengan berlari mendekatiku. Wajahnya sedikit menunjukkan kecemasan. Ras, kemarin ada polisi nyariin Banyu, ucap Mbak Nurma dengan nafas yang tersengal. Hah? Ada apa memangnya, Mbak? Tanyaku. Mbak gak tahu, Ras. Mereka tanya Banyu. Karena gak ada, terus mereka langsung pergi lagi. Aku dan Hanifah saling pandang. Mungkin temannya Mas Banyu, Mbak. Jawabku untuk menenangkan diri. Padahal hatiku mendadak tidak karuan. Kamu kemarin di mana? Oh, kemarin dari rumah saudara, Mbak. Bohongku. Aku tidak ingin Mbak Nurma berspekulasi yang tidak-tidak kalau aku mengatakan yang sebenarnya. Karena aku sendiri belum cukup mental untuk menceritakan masalahku pada Mbak Nurma. Kalau ada apa-apa bilang ke Mbak Ras, siapa tahu Mbak sama Masmu bisa bantu, ujar Mbak Nurma. Iya Mbak. Wanita berbadan sedikit gembal itu mengangguk. Oh iya, aku sekalian mau beli gula sama kopi, Ras. Biar Iva yang mengambilkan Mbak istirahat saja, potong Hanifah. Setelah Mbak Nurma pulang, aku beranjak kembali ke kamar dan merebahkan tubuhku di atas ranjang. Kemudian tak lama aku tertidur pulas. Suara Hanifah membangunkanku membuat aku sedikit tersentak karena Hanifah sudah berada di ambang pintu kamar.
Wajahnya sedikit tegang sambil menunduk ke arah pintu depan. "Ada apa, Fah?" Tanyaku penasaran. "Ada polisi di depan, Mbak. Cari Mas Banyu," jawab Hanifah sedikit berbisik. "Hah? Yang bener, Fah?" Aku berjalan menuju ruang tamu dan mengintip dari orang yang berada di luar rumah. "Ada apa mereka mencari Mas Banyu ya, Fah?" Gadis itu menggeleng. Perasaan menjadi tidak enak. Ada kasus apa yang membuat dua orang berseragam coklat itu mendatangi rumah kami? Dengan sedikit keberanian, aku membuka pintu depan untuk mempersilahkan tamu itu masuk. "Selamat siang, Bu. Apa benar ini rumah saudara Banyu Pramudia?" Tanya seorang berseragam coklat dengan name tag Sigit. Iya benar. Silahkan masuk, Pak." Kedua polisi itu mengikuti masuk ke dalam ruang tamu. Sementara Hanifah mengintip di balik pintu ruang tengah. "Apa Mas Banyu ada, Bu?" Tanya polisi itu. "Tidak ada, Pak. Dia belum pulang. Kerja di luar kota. Maaf, bapak-bapak ini ada keperluan apa dengan suami saya?" "Suami?" Kedua polisi itu saling pandang, kemudian melihat mengusap layar gawainya. Tak lama polisi yang bernama Sigit itu melihatku kemudian melihat ke arah layar handphone. Ada apa dengan mereka? "Maaf, apa ibu ini Ibu Fitri?" Sekarang aku yang melihat ke arah Hanifah. "Bukan, Pak, saya Laras Sandrawati." "Ibu ini istrinya Pak Banyu?" Tanya polisi itu lagi. "Iya, Pak, saya istrinya," jawabku. Tapi di data yang kami pegang, istri Pak Banyu hanya bernama Bu Fitri yang terdaftar di sistem. Polisi itu membuka mapnya dan meneliti ulang. "Maaf, Bu, apa ibu istri kedua dan hanya menikah siri?" Tanya polisi yang lainnya. "Iya, Pak, saya istri kedua. Tapi saya baru tahu kemarin waktu saya mengunjungi suami saya di luar kota. Selama 7 tahun ini saya tidak pernah tahu. Tapi saya dan suami saya menikah secara sah, bukan menikah siri," paparku. Tapi pernikahan ibu dengan Pak Banyu kemungkinan tidak terdaftar karena di data yang kami bawa ini tidak ada nama Ibu Laras. Seharusnya kalau Pak Banyu mempunyai 2 istri secara sah, maka akan muncul nama istrinya yang lain, papar polisi itu. Hanifah mendekat dan duduk di sebelahku. Kami saling pandang sejenak. "Ada kemungkinan pernikahan ibu dimanipulasi," ucap polisi tersebut. "Dimanipulasi?" Duniaku kembali runtuh untuk kedua kalinya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itu mungkin paribahasa yang sesuai dengan keadaanku saat ini. Setelah kedua polisi itu pergi, Hanifah menarik tanganku menuju ruang tengah. "Ada apa, Fah?" Tanyaku penasaran. Pasalnya gadis itu tampak ingin mengatakan sesuatu. "Lihat buku nikahnya, Mbak. Kita lihat buku nikah Mbak dan Mas Banyu itu palsu atau alsi." "Oh iya, kenapa aku gak kepikiran sampai ke sana ya?" ucapku sambil menepuk kening. Memang, selama ini aku tak pernah membuka buku sakral itu. Hanya waktu akad nikah saja aku melihat isinya. Dan waktu itu tidak ada yang mencurigakan. Sama seperti buku nikah pada umumnya. Sepasang foto di lembar kedua dan data diri di lembar ketiga dan seterusnya. Namun ada hal janggal waktu itu. Mas Banyola yang mengurus semua persyaratan di KUA dan aku hanya terima beres. Waktu itu memang aku menikah di kediaman Mas Banyu. Karena aku sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Sementara wali yang diwakili oleh kakak kandung ayah, rumahnya di pulau seberang. "Sebentar, Fah, aku ambil dulu," jawabku kemudian beringsut menuju kamar dan membuka lemari pakaianku. Di dalam laci aku menyimpan buku itu. Tapi anehnya, buku nikah itu kini hanya tinggal 1. Yang satu untuk suami tidak berada di laci ini. Aku yakin pasti ini ulah Mas Banyu. Atau jangan-jangan dia sudah ada niat untuk menceraikanku. "Wah, tinggal 1 bukunya." Aku memperlihatkan buku itu pada sepupu iparku. "Lihat, Mbak." Hanifah langsung mengambil buku itu dari tanganku. Gadis itu tak sabaran untuk membukanya. "Kalau dilihat sekilas memang seperti asli, Mbak. Apa memang asli ya, Mbak?" Gadis pekerja keras itu mulai bimbang. "Coba aku cek dulu di mesin pencarian." Tanpa menunggu jawaban dari Hanifah, aku langsung mengeluarkan gawai dan membuka aplikasi internet. Kemudian mencari ciri-ciri buku nikah asli atau palsu. "Wah, lihat ini." Hanifah mendekat dan melihat beberapa ciri-ciri buku nikah asli dan buku nikah palsu. Salah satunya ketika lembar demi lembar diterawang maka akan ada logo burung Garuda. Tanpa dikomando, Hanifah langsung membawa buku itu ke jendela untuk menerawang lembar demi lembar. "Fix, Mbak. Buku nikah itu palsu. Logo kemenangnya juga gak ada." "Astagfirullah. Ya Allah, Fah," rintikku. Aku duduk di kursi dekat meja makan. Hanifah yang tadi masih sibuk menerawang buku nikahku kini menyusul duduk di dekatku. "Kita cek ke KUA yang tertulis di buku itu, Mbak, biar lebih jelas." Air mataku sudah tak bisa keluar lagi. Sudah mengering dari semalam. Kini Allah menunjukkan sesuatu lagi padaku. Tapi kenapa harus bertubi-tubi begini ya Allah? Apa sebenarnya rencana di balik ujian ini? "Mbak," Hanifah menggenggam tanganku. Aku mendongak, menyapu manik mataku.
Kamu tahu tentang ini, Fah? Tanyaku penuh penekanan. Demi Allah, Mbak, aku tidak tahu tentang ini. Aku hanya tahu tentang Mbak Fitri, ucap Hanifah. Air mukanya mulai berubah. Aku percaya, Fah. Sekarang bantu aku melewati masalah ini ya. Jujur, rasanya aku ingin nyerah. Ketika aku tahu tentang ini secara bersamaan, aku membuang pandangan keluar jendela. Mbak, aku pasti akan bantu. Sebisa mungkin, Mbak tenang ya. Masih ada aku. Hanifah memelukku hangat. Mbak mau aku antar ke KUA, mumpung masih siang. Aku menggeleng. Aku capek, Fah. Besok aja. Sore itu, aku dan Hanifah masak masakan yang cukup banyak. Di samping untuk mengalihkan perasaanku yang kian tersayat, juga karena selera makanku makin bertambah. Rasanya ingin terus saja ngemil. Sangat bertolak belakang ketika hari itu aku pingsan. Walaupun selera makanku kini berubah menjadi yang manis-manis. Padahal sebelumnya aku paling suka makanan gurih seperti gorengan dan yang berkuah-kuah. Mbak, bukannya dulu Mbak suka gorengan ya? Sepertinya Hanifah mulai curiga. Tapi kehamilanku masih akan aku sembunyikan terlebih dahulu. Lagi pengen aja buat puding sama bolu. Udah lama gak makan. Lagian ada kamu juga. Kamu kan suka banget sama bolu jadul. Jadi aku harus menghargai tamu dong. Jawabku ketika aku menolak usul Hanifah untuk membuat tempe mendoan. Ah, Mbak bisa aja. Bilang aja malas ke pasar. Kan harus beli tempe dulu. Ledeknya. Itu tahu kalau buat bolu kan bahan-bahan di warung tinggal ambil. Iya. Toko sembakoku yang aku kelola hampir 6 tahun ini memang sudah cukup besar. Isinya pun lengkap. Dari sembako bahan-bahan kue pun tersedia di warung. Dulu aku hanya berjualan kecil-kecilan. Namun seiring berjalannya waktu, warung yang aku rintis semakin besar. Modal yang aku gunakan hasil dari tabungan selama aku bekerja dulu. Memang tak banyak, tapi alhamdulillah cukup untuk modal aku buka usaha. Warung ini aku bangun di depan rumahku dan Mas Banyu. Waktu itu kami membelinya secara kredit selama 5 tahun. Atas namaku, dan tinggal 2 bulan lagi angsurannya selesai. Walaupun Mas Banyu selalu memberi uang untuk membayar angsuran, tetapi uang itu tidak pernah aku gunakan. Uang itu aku tabung di buku tabungan khusus nafkah dari Mas Banyu. Sedang asyiknya kami bercengkrama, tiba-tiba gawaiku berdering dengan nama Mas Banyu tertera di layarnya. Kenapa nggak diangkat, Mbak? Tanya Hanifah. Malas kalau nantinya harus berantem, Fah. Biarlah, jawabku. Gak Mbak kasih tahu pasal polisi yang datang mencari dia. Biarlah, kan sudah Mbak kasih tahu alamat rumah Mama dan alamat mesnya. Hanifah mengangguk, kemudian fokus kembali dengan laptopnya yang sedang menampilkan film horor kesukaan kami. Pagi sekali aku dan Hanifah sudah siap untuk pergi ke KUA yang tertera di buku nikahnya dengan Mas Banyu. Gadis itu sengaja izin kerja untuk menemaniku. Hanya butuh waktu 1 jam kami sudah sampai di pelataran di gedung KUA yang tertera di buku nikah. Dengan perasaan gambang aku memasuki gedung itu. Sampai di lobi kami langsung disambut oleh petugas dan menanyakan maksud kedatangan kami. Setelah kami menceritakan tujuan kami, petugas itu mengarahkan ke bagian informasi. Sebentar ya Mbak, saya cek dulu nomor registrasinya. Jawab perempuan yang bertugas di bagian informasi. Maaf Mbak, nomor registrasinya tidak terdaftar. Ucap perempuan tadi setelah beberapa menit mengotak-ngatik komputernya. Apakah ada arsipnya Mbak? Maksud saya di hari ini apa diarsipkan sini ada nama saya dan suami saya? Oh, ada Mbak. Sebentar, saya cek di buku arsip dulu. Wanita berjilbab warna kaki itu membuka buku arsipan tahun 2015, tahun dimana aku dan Mas Banyu menikah. Mbak, pernikahan Mbak dan suami juga tidak terdaftar di sini. Coba saya lihat buku nikahnya. Aku pun menyodorkan buku itu. Kemudian wanita itu mulai memeriksa. Ini bukunya palsu Mbak, ucap wanita itu. Astagfirullah. Jadi benar palsu Mbak? Iya Mbak, kalau Mbak masih tidak yakin, saya tanya sama kepala KUA-nya ya. Aku mengangguk. Tak lama wanita tadi keluar dari ruang kepala KUA diikuti seorang bapak yang aku tebak. Itu adalah kepala KUA. Buku ini punya Mbak? Tanya kepala KUA. Iya Pak, jawabku. Mbak dapat dari mana? Kemudian aku jelaskan duduk permasalahannya bahwa semua itu yang mengurus Mas Banyu. Mbak bisa perkarakan ini dengan tindak pidana penipuan dan pemalsuan data. Aku dan Hanifah saling pandang. Aku dukung Mbak, jawabnya. Tapi janin ini. Aku elus perutku yang masih datar. Mbak hamil. Aku mengangguk. Ya Allah, kenapa rumit begini? Tak apa Ras, aku akan membayar semua perbuatanku terhadapmu. Asalkan kamu bisa memaafkanku dan menerimaku kembali. Jangan mimpi Mas. Mas Banyu masih tidak beranjak dari rumah ini. Akhirnya aku tinggalkan dia masuk ke dalam rumah. Kemudian mengunci pintu dari dalam. Jujur, tak ingin lagi melihatnya, apalagi tersentuh olehnya.
Rasa cinta yang dulu selalu bersemi dan selalu aku pupuk, kini menguap begitu saja. Yang tersisa hanya rasa benci dan dendam yang membara. Malam ini kulalui dengan perasaan tidak nyaman. Aku seperti tinggal bersama orang lain. Padahal pria yang masih meringkuk di depan televisi itu orang yang paling aku rindui kehadirannya. Jam 8 pagi Pak Zainal memberi kabar jika laporannya terhadap Mas Banyu sudah masuk ke kantor polisi. Di sini aku dijadikan sebagai korban dan saksi. Aku hanya berdoa agar langkah ini yang terbaik yang aku ambil. Toh jikalau aku tidak melaporkan dengan kasus penipuan, Mas Banyu akan tetap dilaporkan oleh Pak Zainal. Karena beliau yakin Mas Banyu tidak bekerja sendiri. Ada sindikat yang bergerak dalam bidang pemalsuan dokumen-dokumen penting. Setelah selesai beberes rumah, aku membuka warung agar tak merasa bosan karena ketiduran di dalam kamar. Di samping itu juga, aku malas untuk melihat muka Mas Banyu yang masih terlelap. Aku memeriksa buku penjualan selama 2 hari ketika Hanifah menjaga warung kemarin, kemudian memindahkan ke buku khusus penjualan. Sejak awal aku selalu menulis pengeluaran dan pemasukan warungku, agar aku lebih mudah menghitung apakah usahaku mengalami keuntungan atau kerugian. Ras, mau beli deterjen, sapa Bu Yeni langganan warungku. Oh iya Bu, jawabku. Kemudian mengambilkan deterjen yang berada tak jauh dari tempatku duduk dan meletakkan di meja kasir. Wanita setengah baya itu masih keliling mengambil belanjaan yang lainnya. Tiba-tiba mobil polisi yang kemarin lusa datang sudah parkir di seberang warungku. Kedua polisi yang sama pun turun dan menghampiriku di warung. Selamat pagi Bu, saya yang mencari Pak Banyu kemarin. Apa Pak Banyunya ada? Aku pun mengangguk. Bersamaan dengan itu Mas Banyu keluar dari dalam rumah. Ras, minta kopi instan ya, ucap Mas Banyu sambil mengucek matanya. Laki-laki itu terkejut melihat 2 orang berseragam coklat tengah mengobrol denganku. Ini ada yang nyari kamu Mas. Tak lama Mas Banyu bisa menguasai keadaan. Kini dia mempersilahkan kedua polisi itu masuk dengan ekspresi biasa saja. Ada apa Ras? Kok Banyu dicari polisi? Tanya Bu Jenny yang sudah berdiri di depanku. Gak tahu Bu. Ini sudah belanjanya. Sudah Ras, tunggu suami saya gajian dulu, baru borong kebutuhan kamar mandi juga, sambung Bu Jenny. Oh iya Bu, jawabku sambil tersenyum, kemudian menghitung belanjaan Bu Jenny. Setelah Bu Jenny pulang, aku masuk ke dalam rumah bermaksud untuk membuatkan minuman untuk tamu Mas Banyu. Namun bersamaan dengan itu, kedua polisi itu keluar diikuti dengan Mas Banyu di belakangnya. Maaf Bu, Pak Banyu terpaksa saya bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas kasus pemalsuan data pasien di rumah sakit Bakti Ibu dan laporan terbaru dari KUA Kecamatan Pandean, ucap salah satu polisi itu. Iya Pak, silakan, jawabku datar. Kemungkinan besok atau lusa kami akan memanggil Ibu sebagai korban sekaligus saksi dalam kasus tersebut, sambungnya. Baik Pak, sekilas aku lihat Mas Banyu. Ras, aku akan bertanggung jawab semuanya. Aku mohon setelah ini maafkan aku, ucap Mas Banyu di sela langkah kakinya. Aku hanya diam mematung tak menanggapi omongan Mas Banyu. Mataku mengikuti pergerakannya yang semakin menjauh dari pintu ke rumah. Kemudian laki-laki itu hilang di balik pintu mobil polisi. Aku menghela nafas berat. Kutatap kepergian mobil berwarna coklat itu dengan perasaan gamang. Ada rasa lega ketika orang yang telah menipuku bertahun-tahun akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi ketika aku mengelus perutku, aku teringat jika nanti anakku akan lahir dari seorang mantan narapidana. 2 hari berlalu setelah penangkapan Mas Banyu. Kini aku akan hadir untuk memberikan kesaksian. Barang bukti berupa buku nikah sudah aku sertakan. Mbak Laras ya? Sapa seseorang yang kutaksir usianya di bawahku. Saya Azam, petugas KUA yang diutus Pak Zainal untuk mengikuti perkembangan kasus pemalsuan buku nikah. Oh iya Mas, saya Laras. Aku merapatkan kedua telapak tanganku di dada ketika laki-laki yang mau aku bernama Azam itu hendak mengulurkan tangan. Aku dan Mas Azam berbincang cukup lama sambil menunggu panggilan penyidik. Laki-laki manis itu yang tadinya aku kira pendiam ternyata orangnya sangat ramai. Bahkan beberapa kali aku terkekeh karena candaannya yang garing. Nanti kalau Mbak Laras berencana mau mengurus buku nikah, hubungi saya saja, dijamin asli, candanya. Belum kepikiran sampai di sana Mas, takut ditipu lagi soalnya saya. Balasku, kalau calon pengantin prianya petugas KUA nggak mungkin nipu Mbak. Aku hanya tersenyum kecil. Tak lama namaku dipanggil untuk memberikan keterangan. Aku pun menceritakan bagaimana kisahku dengan Mas Banyu. Aku pun memberikan hasil tes DNA Sena dan Mas Banyu yang menurut keterangan Hanifah dan Mbak Fitri sendiri dipalsukan.
Mari Mbak Laras bareng saya. Kebetulan tujuan saya melewati rumah Mbak Laras, tawar Mas Azam. Maaf Mas, saya bawa motor sendiri, tolakku. Wah, sayang sekali. Lain kali kalau ada panggilan lagi, biar saya jemput saja ya Mbak Laras. Aku hanya tersenyum menanggapi guyonannya. Kemudian aku pamit untuk pulang terlebih dahulu. Saat hendak keluar ruangan, aku bertemu dengan Mbak Fitri yang dikawal oleh 2 orang polisi. Sorot matanya mengisyaratkan kebencian yang luar biasa. Tatapannya sangat tajam ke arahku. Kamu pikir kamu sudah menang? Kamu salah Laras. Sebentar lagi kamu akan menyesal karena telah berani main-main denganku. Ucap perempuan yang aku rasa saingan itu. Bisa-bisanya dia mengancamku seperti itu. Padahal apa yang dia tuai itulah yang dia tanam dulu. Adanya dia di kantor polisi ini pun bukan karena laporanku. Dasar perempuan aneh, batinku. Lakukan apa yang akan kamu lakukan, Mbak? Aku tak peduli. Jawabku datar dengan tatapan tak kalah tajam. 1 minggu setelah penangkapan Mas Banyu, terhitung sudah 2 kali aku mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangan terkait kasusnya. Menurut keterangan pihak polisi, Mas Banyu dan Mbak Fitri membeli buku nikah itu seharga 2 juta rupiah dari seseorang yang sudah menjadi residivis pemalsuan buku nikah dan dokumen lainnya. Untuk saksi yang mereka dapatkan belum ditentukan, karena pihak polisi masih menunggu keterangan dari tersangka residivis tersebut yang kabur keluar kota. Aktivitasku di rumah tak berubah, menjaga warung dan bebenah rumah, sesekali mengikuti kegiatan ibu-ibu di kompleks. Siang itu aku tengah menjaga warung seperti biasa. Tiba-tiba ada mobil berhenti tepat di depan warungku. Tak lama turun seorang wanita dan langsung mendekatiku. Keterlaluan kamu Laras. Tega kamu laporkan suamimu sendiri ke kantor polisi. Sudah hebat kamu rupanya. Teriak seorang wanita yang baru saja turun dari mobilnya. Kamu itu masih seujung kuku Laras. Tidak ada apa-apanya. Aku sedikit terkejut dengan kehadiran Mbak Fitri ke sini. Secepat itukah dia keluar dari penjara dengan kasusnya? Aku tersenyum miring. Memang pantas dia mendapatkan itu, Mbak. Balasku tanpa menunaikan emosi. Dan satu lagi, dia bukan suamiku. Ambil saja, Mbak. Aku tidak butuh suami penipu. Balasku tak kalah sengit. Oh jelas, dia suamiku dan sampai kapanpun dia akan tetap menjadi suamiku. Wanita itu mendorongku dengan keras hingga aku terjatuh di lantai. Rintihku. Perutku mendadak sakit dan terasa ada cairan yang keluar mengalir di pahaku. Pandanganku mendadak buram dan akhirnya gelap. Namun sebelumnya aku bisa melihat wanita itu berlari ke mobilnya dan pergi dengan kecepatan tinggi. Setelah itu aku tak mendengar apapun. Aku memindai sekeliling. Ruangan dengan cat berwarna putih mendominasi. Samar aku dengar seorang pria yang berbicara dengan Mbak Nurmah. Alhamdulillah, Mbak Laras sudah sadar. Suara pria itu semakin mendekat. Ras, udah sadar, ucap Mbak Nurmah. Mbak Nurmah, Mas Azam? Kok ada Mas Azam di sini? Tanyaku bingung, pasalnya pria pegawai KUA itu yang sedari tadi aku dengar suaranya. Saya tadi mau kasih kabar Mbak Laras tentang kasus Mas Banyu, tapi pas saya sampai di rumah Mbak Laras, Mbaknya sudah pingsan di dekat warung. Jawabnya. Astagfirullah, aku mengusap perutku. Alhamdulillah, calon bayimu selamat Ras. Ucap Mbak Nurmah membuatku lega. Aku segera mengucap syukur dan mengelus perutku yang masih rata. Terima kasih Mbak, Mas Azam sudah membantu saya, ucapku. Iya Ras, Mbak tinggal dulu ya. Rumah tadi lupa gak dikunci soalnya. Mas Azam, saya titip Laras ya. Kalau ada apa-apa telepon saya, ucap Mbak Nurmah pada Mas Azam. Iya Mbak, jawab laki-laki berkacamata itu. Mas Azam mengantar Mbak Nurmah sampai di depan pintu UGD. Kemudian laki-laki berpawakan tak terlalu tinggi itu mendekat ke arah rajaku. Kata dokter kalau infus ini habis Mbak Laras sudah boleh pulang, ucap laki-laki itu. Sekali lagi terima kasih Mas Azam, balasku. Pria itu mengangguk. Mbak Laras tadi kenapa? Kok bisa jatuh? Apa ada orang sengaja mencelakai Mbak Laras? Aku hanya tersenyum mendengar pertanyaan runtun dari pria itu. Istrinya Mas Banyu, jawabku, sembari melihat ke arah pintu berharap Mbak Nurmah tidak membiarkanku terjebak lebih lama dengan pemuda ini. Oh, iya saya paham. Masalah ini yang mau saya jelaskan kenapa saya bisa sampai di rumah Mbak Laras tadi. Papar laki-laki berjambang tipis itu. Masalah apa ya Mas Azam? Tanyaku penuh rasa penasaran. Begini Mbak Laras, jadi proses hukum terhadap Mas Banyu dan Mbak Fitri masih tetap berjalan. Tetapi untuk Mbak Fitri belum bisa ditahan karena kurang bukti. Walaupun menurut keterangan Mas Banyu dan yang mengurus surat itu Mbak Fitri.
Oh, jadi itu kenapa dia bisa seenaknya datang ke rumah saya ya? Tapi bukannya kemarin kita lihat dia udah di kantor polisi? Tanyaku. Saya tidak terlalu paham kalau itu, Mbak. Mungkin karena ada sesuatu hal. Menurut keterangan dokternya, dia tengah menjalani perawatan pasca operasi kanker, paparnya. Apa Anda percaya jika wanita yang kemarin kita temui itu penderita kanker? Mataku memicing. Tidak sama sekali. Dia terlihat sehat. Karena memang dia sehat, lanjutku. Laki-laki bertamu penampilan selalu rapi itu menaikkan alisnya. Maksud Mbak Laras? Dia memang tidak sakit, hanya pura-pura saja, jawabnya. Apa aktingnya kurang pandai, Mas Azam? Untuk kemarin dan hari ini mungkin dia lupa baca skrip, jadi dia lupa kalau harus akting. Laki-laki itu terkekeh, aku pun menimpali dengan tawa kecil. Mas Azam bisa aja, ledekku. Saya punya teman pengacara, kalau misalnya Mbak Laras mau sharing-sharing dulu masalah yang Mbak Laras hadapi, kecuali kalau Mbak Laras berniat untuk menyambung tali pernikahan dengan suami. Aku terperanjat dengan kata-kata terakhir pria itu. Apa dia sudah melangkah mencampuri tanah pribadiku? Maksud Mas Azam apa ya? Maaf Mbak Laras, saya salah bicara. Maksud saya ini sudah menikahkan puluhan pasangan pengantin. Doa saya pada mereka yaitu agar mereka bisa selamanya bersama hingga maut memisahkan. Tetapi maaf ya Mbak Laras, apa yang suami Mbak Laras lakukan itu sudah sangat menodai ikatan pernikahan. Bahkan melakukan penipuan terhadap istrinya sendiri. Ini sudah masuk ranah pidana, bukan lagi masalah rumah tangga yang biasa. Jika Mbak Laras bersedia, saya akan kenalkan dengan rekan saya Bu Nadia. Beliau seorang pengacara yang biasa menangani kasus seperti ini, dan biasanya beliau akan melapor ke perlindungan perempuan. Mengingat tindakan yang barusan Mbak Laras alami ini sudah di luar kendali. Papar Mas Azam panjang lebar. Aku menimbang apa yang dikatakan Mas Azam barusan. Kata-kata sangat terarah dalam pemaparan sebab akibatnya. Iya, sepertinya aku memang harus mendapatkan perlindungan dari KPAI. Karena aku sendiri bingung harus berlindung pada siapa. Satu-satunya laki-laki yang aku gantungkan anganku padanya malah yang menyakitiku. Baik Mas Azam, kapan kiranya saya bisa bertemu dengan Bu Nadia? Kalau Mbak Lara sudah baikan, saya akan langsung pertemukan dengan beliau. Karena bisa saja mereka datang untuk menyakiti Mbak Laras kapan saja. Baik Mas Azam, jawabku menurut apa yang pria tampan itu sarankan. Sebaiknya Mbak Laras ada yang menemani kalau di rumah. Saudara apa seseorang yang bisa bantu-bantu di rumah misal? Laki-laki itu memberi saran lagi. Iya Mas, saya memang kepikiran mau mengerjakan seseorang untuk bantu-bantu di rumah. Bener itu Mbak, aku khawatir banget pas dapet telepon dari Mbak Nurma kalau Mbak jatuh. Serobot Hanifah yang tiba-tiba udah berdiri di sampingku. Astagfirullah Hanifah, kamu ngagetin Mbak aja. Habisnya aku ucap salam dari tadi gak ada yang jawab sih, jadi aku masuk aja. Oh iya Mas Azam, ini Hanifah sepupu ipar saya. Hanifah langsung mengulurkan tangannya pada Mas Azam. Namun dengan segera pria itu menangkupkan kedua telapak tangannya di dada. Iya, saya Hanifah, sapa gadis itu seraya tersenyum manis. Saya Azam, petugas KUA yang Pak Zainal pimpin, ucap Mas Azam seraya mengenalkan diri hanya sendiri. Mbak, aku ke toilet dulu ya, beser nih dari tadi. Pamit Hanifah seraya memegangi perutnya. Iya, jangan lama-lama, bentar lagi aku pulang, jawabku. Mataku beralih menatap cairan infus gang tinggal sedikit lagi. Iya mbak, gadis itu berlalu dengan meninggalkan tas kecilnya di sampingku. Mas Azam kalau mau kembali lagi ke kantor nanti dimarahin Pak Zainal loh, sindirku. Agar laki-laki itu pergi dari sini. Jujur saja aku merasa grogi jika lama-lama berada di dekatnya. Mata elangnya selalu mencuri pandang terhadapku. Ah, tidak Mbak Laras, Pak Zainal sudah memberiku izin sampai sore kok. Lagian hari ini jam kantor hanya sampai jam 3 sore, kilahnya. Ini laki-laki itu malah mendekatiku. Maaf Mbak Laras, infusnya tidak lancar, ucap pria berbaju batik coklat itu seraya memainkan pengatur tetesan infus. Setelah laki-laki itu membenarkan aliran infusku, suasana menjadi hening. Pria itu kini memainkan gawainya, begitupun denganku. Saya mau istirahat dulu Mas Azam, sebaiknya Mas Azam pulang saja, kan sudah ada Hanifah. Iya Mbak Laras, maaf ya kalau Mbak Laras merasa tak nyaman, nanti tunggu sepupu Mbak kembali. Soalnya saya harus menjalankan amanat dari Mbak Nurma untuk menjaga Mbak Laras di sini sebelum beliau datang. Duh, ada saja alasan pria itu. Ini juga Hanifah kenapa lama sekali, batinku. Mbak, aku tadi lihat sesuatu. Coba Mbak lihat ini. Hanifah tiba-tiba masuk dengan keadaan ngos-ngosan. Kenapa? Kamu lihat hantu? Tanya khawatir.
Ini lebih dari hantu, Mbak. Lihat deh, gadis itu menjodorkan gawainya. Bego banget sih, kerja kayak gitu aja gak becus. Akibat ulah kamu, aku jadi ditangkap polisi. Untungnya aku punya alasan kalau aku sebenarnya sakit parah, jadi tidak ditahan. Aku sudah muak dengan skenario kamu, Fit. Aku akan bongkar semua karena kepala laboratorium sudah tahu. Jadi dengan aku membeberkan atau tidak pasti, aku akan dipecat. Suara itu terdengar jelas di lontaran oleh Mbak Fitri. Gambar mereka sudah tertangkap dengan baik. Kirim videonya ke nomorku, Fah, untuk jaga-jaga kalau diperlukan. Iya, Mbak. Dengan gesis, gadis itu mengotak-ngatik gawainya. Tak berapa lama, video itu sudah masuk ke dalam gawaiku. Maaf, Mbak Laras, saya permisi dulu. Pria berkacamata itu tiba-tiba mendekat ke ranjang di mana aku berbaring. Loh, masnya nggak mau nganterin Mbak Laras pulang toh? Soalnya aku sebentar lagi mau masuk kerja. Protes Hanifah. Fah, kamu nggak nemenin aku? Rujukku. Nanti habis pulang kerja aku temenin Mbak. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Aku udah beberapa kali izin soalnya. Mbak tenang aja. Ya, nanti malam aku nginep di rumah Mbak. Tawar Hanifah. Tapi aku nggak enak sama Mas Azam, Fah. Kamu tunggu sampai Mbak Nurma datang ya, please. Mohonku. Oke deh, tapi kalau 10 menit Mbak Nurma nggak datang, aku berangkat ya. Tawar gadis itu. Iya, bawel. Ya udah, suruh Mas Azam pulang Ki. Aku nggak enak sama dia. Kulirik pria yang baru beberapa hari aku kenal itu tengah berbincang dalam sambungan telepon. Mas Azam, kalau mau pulang nggak apa-apa kok, biar Mbak Laras sama saya. Ucap Hanifah ketika pria itu sudah menutup teleponnya. Beneran Mbak Laras, tidak apa-apa kalau saya tinggal. Kebetulan bener, Pak Zainal menghubungi. Ucapnya dengan penuh rasa bersalah. Mungkin karena tadi dia menawarkan untuk mengantarku pulang. Iya, gak apa-apa kok Mas Azam. Mbak Nurma juga sebentar lagi pulang, jawabku. Baik kalau begitu, saya tinggal ya Mbak Laras. Mbak, Mas Azam menggantung ucapannya seraya menuju ke arah Hanifah. Hanifah, saya Hanifah Mas, serobot gadis periang itu. Oh iya Mbak Hanifah, maaf saya tidak bisa mengantar Mbak Laras pulang, sesalnya. Tidak apa-apa Mas, terima kasih banyak atas bantuannya tadi. Ucapku seraya menangkupkan kedua tanganku di depan dada. Pria itu tersenyum, menampakkan kedua lesung pipinya. Kemudian meninggalkan ruangan ini dengan diantar Hanifah sampai di ambang pintu. Tak lama Mbak Nurma datang bersama anak Kaila, anak gadisnya, dengan membawa satu rantang yang kemungkinan berisi makanan. Wanita berbadan sedikit gempal itu meletakkan rantang di atas nakas, kemudian membukanya. Aroma gulai menguar membuat rasa laparku kembali menyerang. Makan siang dulu yuk, pasti belum pada makan kan? Sambil nunggu dokter kita makan dulu, ayo Fah, ajak Mbak Nurma. Enggak Mbak, aku malu, ucap gadis itu dengan cengiran kudanya. Ah, biasanya juga malu-maluin, ledek Mbak Nurma. Kemudian diiringi dengan suara tawa Kaila dan juga aku. Mana sih penghulu itu Mas? Tanya Mbak Nurma di sela-sela aktivitas makan kami. Sudah aku suruh pulang Mbak. Tidak enak merepotkan dia, baru kenal beberapa hari masa sudah merepotkan, ujarku. Kamu gak merasa gak enak sama aku, Ras? Candanya. Ah, kalau sama Mbak Nurma mah udah tahunan, ya enggak lah, jawabku. Iya, memang harus gitu, gak usah merasa gak enak sama aku, Ras. Kamu sudah aku anggap sebagai adikku sendiri, jadi apapun masalahmu sebisa mungkin kita selesaikan bersama-sama. Iya Mbak, makasih banyak ya, ucapku. Mbak Nurma sudah mengetahui pelik masalah yang kuhadapi. Sebelum Mbak Fitri datang dan marah-marah, aku sudah panjang lebar bercerita dengan orang lain yang sudah aku anggap sebagai kakak aku sendiri itu. Wanita itu sangat terkejut dan marah ketika mendengar semua penuturanku mengenai Sena, Mbak Fitri, dan juga buku nikah yang dipalsukan. Wanita yang sudah berkepala 4 itu siap membantuku untuk membalas perbuatan mereka. Kenapa bengong, Ras? Makan yang banyak, biar kandungan kamu kuat. Kamu kan sudah janji sama aku kalau mau balas perbuatan mereka. Mbak Nurma menepuk pelan pundakku. Iya Mbak, balasku dengan sedikit tersenyum. Aku sangat beruntung memiliki tetangga yang menyayangiku dan mendukungku serta saudara ipar yang berpihak padaku. Hanifah satu-satunya kerabat Mas Banyu yang berteman dekat denganku. Dulu aku pikir jika sikap keluarga Mas Banyu yang tidak suka terhadapku karena aku anak yatim piatu. Tetapi sekarang setelah 7 tahun menikah, Allah membongkar kebohongan mereka. Menjelang sore aku sudah diperbolehkan pulang, tetapi dokter muda yang menanganiku tadi menyuruhku kontrol kandungan setiap 1 bulan. Beliau juga sudah memberiku alamat beserta nomor teleponnya. Jangan sungkan menghubungi saya Mbak Laras, kalau terjadi sesuatu. Walaupun kandungan Mbak Laras selamat, tetapi resiko tetap ada, papar dokter muda itu
Senyum tulusnya berkembang. Terima kasih dokter. Semoga saya dan calon bayi saya tidak kenapa-napa. Jadi tidak perlu menghubungi dokter toh, candaku. Seorang dokter yang mempunyai pasien sangat banyak dan jadwal padat seperti dokter Daniel. Itu apa sempat membalas pesanku. Itu nomor pribadi saya. Insya Allah pasti saya balas kalau Mbak Laras mempunyai keluhan. Sambungnya lagi. Baik dok, terima kasih, saya pamit. Dokter itu tersenyum manis. Begitupun dengan Mbak Nurma dan Hanifah. Hanifah terlihat memainkan alisnya ya para dokter muda itu. Dan menahan senyum. Atau jangan-jangan ini dokter yang dia ceritakan tempo hari. Setelah masuk ke dalam taksi online yang dipesan Hanifah, seketika tawanya pecah. Sampai-sampai air matanya keluar membasahi pipinya. Ada apa? Ada yang lucu. Tajuku. Sepertinya dia sedang menertawakanku. Dokter Daniel tadi lucu, Mbak. Gadis itu masih tertawa. Kenapa memangnya? Tanyaku penasaran. Dia itu teman SD dulu, Mbak. Dia dulu culun benar. Jadi sering kami gangguin. Terus nangis. Sekarang gak nyangka udah jadi dokter aja. Ujar tawa Hanifah masih berlanjut. Ah yang bener. Kamu salah lihat kali. Dia kan udah dokter tetap di sini. Masa kamunya masuk kuliah? Protesku. Karena aku dulu kan pernah off 2 tahun. Sebelum aku memutuskan kuliah. Papar Hanifah. Oh iya. Tapi kayaknya dia lupa sama kamu deh. Masa gak nyapa? Protesku lagi. Mungkin dia ingat sama aku, makanya dia dendam. Gak kok. Tadi pas aku keluar aku samperin dia, ternyata dia masih inget. Cuma tadi mau negur takut salah orang. Jelasnya. Oh iya Ras, orang yang bantu-bantu kamu sudah ada, Bude Hasna, saudaraku dari kampung kita yang jadi anak 2. Dia tadi sudah aku suruh beres rumah kamu. Kalau nanti kamu gak cocok, bilang aja sama aku ya. Nanti tak cariin lagi yang baru. Iya mbak, pokoknya masih banyak ya. Selain Mas Azam, Mbak Nurma yang menyarankan aku memperkerjakan seorang untuk bantu-bantu di rumah dan sekaligus untuk jaga warung. Agar aku tak kecapean. Karena aku tak hanya sampai fisik, aku juga pikiran yang terkuras karena masalah ini. Taksi online yang kami tumpangi sudah memasuki gang rumahku. Rumahku tak jauh dari jalan besar, hanya beberapa ratus meter saja. Gang depan rumah juga termasuk gang besar yang terhubung dengan kecepatan lain. Mbak, aku langsung berangkat kerja ya. Udah nelat nih. Tapi tadi aku udah izin kok. Pamit gadis periang itu. Iya Fah, kamu naik taksi online aja nih. Biar aku yang bayar sekalian. Aku menyerahkan kepada driver taksi online tersebut. Astagfirullah mbak, motorku ketinggalan di rumah sakit. Gara-gara terlalu semangat ceritain si Daniel tadi. Jadi ketinggalan deh. Kami spontan tertawa. Sementara sopir taksi hanya tersenyum ditahan. Mungkin malu mau ikut tertawa. Akhirnya taksi online tadi mengantar Hanifah kembali ke rumah sakit untuk mengambil motornya. Dari arah rumah Mbak Nurma, seorang ibu yang mungkin jika ibuku masih hidup seumuran dengan ibuku, tergopoh mendekati kami. Wah, kebetulan, baru mau aku panggil Bude Hasna. Ini kenalin, Laras yang nantinya Bude akan tinggal di rumah ini. Tadi kan sudah Nurma minta tolong bantu-bantu sapu rumah Laras ya. Assalamualaikum Neng Laras, saya Hasna, kerabat jauh Nurma. Neng Laras bisa panggil saya Bude, ucap Bude Hasna memperkenalkan diri. Waalaikumsalam, saya Laras Bude. Semoga Bude nantinya betah ya tinggal sama saya. Mari masuk, ajakku kemudian. Bude Hasna dengan cekatan membantuku masuk ke dalam rumah. Beliau aku minta antar langsung ke kamar untuk istirahat. Sementara Mbak Nurma dan Kaila langsung pulang ke rumahnya. Bude, duduk di sini dulu sebentar ya. Mintaku pada Bude Hasna ketika beliau hendak bangkit setelah membantuku merebahkan badan. Dari awal aku sudah sreg sama Bude Hasna, orangnya keibuan, dan juga jika dilihat dari cara bicaranya, Bude Hasna orangnya penyabar. Iya Neng, jawab Bude kemudian duduk di sampingku. Apa Mbak Nurma sudah menceritakan tentang saya? Hanya bercerita kalau Neng Laras jatuh dan suaminya pergi, jadi butuh orang untuk bantu-bantu di rumah. Karena Neng Laras udah gak punya orang tua, papar Bude Hasna. Aku pun menceritakan semua yang aku alami pada Bude Hasna. Bagaimana keadaanku saat ini yang kemungkinan dalam bahaya. Tenang aja Neng, Bude jago pencak silat kok ya. Walaupun udah lama gak dia asah, dulu sewaktu masih muda Bude masih sering berlatih. Tapi insya Allah masih bisalah kalau untuk jaga-jaga. Neng Laras yang sabar ya. Semoga masalah ini cepat berlalu dan Neng bisa mendapatkan kebahagiaan kembali. Papar Bude Hasna tulus. Aku tersenyum haru. Entah kenapa aku kembali mempunyai sosok ibu sebagai pelindung. Setelah berbincang cukup lama, Bude Hasna pamit untuk masak. Aku berharap masakannya sesuai dengan lidahku. Sementara aku tertidur dan terbangun ketika Bude Hasna memanggilku berkali-kali. Nek, ada orang di teras.
Bude gak berani bukakan pintu, orangnya marah-marah, bisik Bude Hasnah. Siapa Bude? Tanyaku penasaran. Ibu-ibu sama anak gadisnya. Laras, kamu keluar. Laras, keluar kamu, jangan sembunyi. Teriak seorang ibu yang ku kenal saudara seperti ibu mertua. Aku dan Bude Hasnah keluar kamar dan menuju ke ruang tamu. Sebelum aku buka pintu, aku intip terlebih dahulu melalui jendela samping pintu dan ternyata ada ibu mertua, Meme, adik Mas Banyu dan juga Senah. Siapa mereka, Nek? Tanya Bude Hasnah sambil berbisik. Ibu mertua dan adik iparku, Bude. Kalau yang kecil itu Senah, anak laki-laki Mas Banyu yang aku ceritakan tadi, Bude. Jawabku. Laras! Suara gedoran pintu dengan keras kembali terdengar. Bude nyalakan kamera ya, dan rekam mereka diam-diam. Pintaku sebelum membuka pintu. Siap, Neng. Jawab Bude Hasnah semangat. Dengan terpaksa aku pun membukakan pintu untuk ibu mertua dan adik iparku. Belum juga pintu terbuka lebar. Meme mendorong daun pintu dengan kuat hingga aku hampir terjungkal. Nasib baik Bude Hasnah menahanku hingga aku tak sampai terjatuh. Ada apa, Mah? Kau teriak-teriak begitu? Malu sama tetangga? Jawabku ketika mereka sudah menyeruak masuk ke dalam rumah. Istri gak tahu diuntung. Memang kamu Laras. Suami sendiri malah kamu jebloskan ke penjara. Teriak ibu mertua. Bukan Laras yang melaporkan. Coba Mama cek ke Polda siapa yang melaporkan Mas Banyu. Lagian sudah sepantasnya penipu seperti anak Mama itu masuk penjara dan membusuk di sana. Jawabku. Entah keberanian dari mana. Tiba-tiba aku mampu mengucapkan itu. Kata-kata kasar terhadap ibu mertua. Selama ini aku tidak pernah membalas perlakuan mereka yang tak pernah menganggap aku anak menantu. Tapi sekarang, aku seperti mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk melawan mereka. Mbak yang sopan kalau bicara sama mertua. Bukannya barbar seperti itu. Pernah diajarin sopan santun gak sih sama orang tuanya? Nyinyir gadis bau kencur yang masih duduk di bangku kuliah itu. Anak kecil, tahu apa kamu tentang kehidupan orang dewasa? Kamu perempuan, semoga saja perbuatan kakak kandung kamu berbalik ke kamu. Selorohku. Kok kamu jadi nyumpahin aku sih, Mbak? Kita gak ada masalah apa-apa. Kalau kamu merasa dibohongi sama Mas Banyu, ya itu salah kamu sendiri. Terlalu bodoh. Balas gadis ingusan itu. Udah, malah ribut. Kamu Laras. Cabut laporan kamu di Polda kalau kamu mau selamat. Ancam ibu mertua. Mama ngacam aku. Silakan, lakukan apa yang kalian inginkan. Aku tidak takut. Jawab lantang. Walaupun aku tak tahu nantinya harus bagaimana dengan perlakuan mereka. Tante Laras, terdengar suara kecil memanggilku. Anak itu keluar dari samping warung. Sontak kedua wanita ber-DNA sama itu terdiam. Sena berlari ke arahku dan kemudian memelukku erat. Sena udah makan? Tanyaku untuk mengalihkan perhatiannya, karena dia tadi sudah mendengar kami berdebat. Belum lapel, jawabnya. Aku memindai kedua wanita di depanku. Mereka malah membuang muka, seolah tidak mau tertuduh jika mereka tidak memberi Sena makan. Bude ajak Sena makan di dalam ya, pintaku pada Bude Hasnah. Neng Laras tidak apa-apa di sini sendiri. Aku mengangguk, memberikan isyarat pada perempuan keibuan itu jika aku tidak masalah menghadapi mereka berdua. Oh iya, itu urus sekalian Sena sama kamu. Akibat ulah kamu orang tuanya masuk penjara, ucap Mama. Sebenarnya aku kasihan sama Sena. Dia nampak dekil dan tidak terurus, sama seperti waktu pertama kali Mas Banyu bawa dia ke sini. Namun aku tidak mau nantinya keberadaan Sena di sini menjadi masalah untukku. Maaf Mah, aku nggak bisa ngerawat Sena. Sebaiknya Mama yang merawat dia. Sena kan cucu Mama, dan aku rasa Meme juga bisa membantu menjaga Sena. Tega tidak tega aku harus menolak keinginan mereka. Enak saja kamu nyuruh aku yang merawat Sena. Kamu aja lah Mbak, kamu kan mandul, jadi harusnya senang dong ada anak kecil di sini. Cemooh adik kandung Mas Banyu. Jaga bicaramu Mei, kamu perempuan. Aku takutkan kata-kata burukmu itu berbalik ke kamu sendiri. Jawabku. Kamu nyumpahin aku lagi Mbak? Cebi gadis itu. Kalau kamu merasa disumpahin ya anggap saja begitu. Jawabku sekenanya. Laras, jangan sembarangan kalau ngomong. Meme itu subur. Tidak mungkinlah dia mandul kayak kamu, teriak Mama. Sabar, batinku. Memang harus sabar menghadapi wanita modelan seperti mereka. Ayo Mah pulang. Perih mata Meme lihat perempuan ini. Ayo, Mama juga sudah gerah. Oh betah Banyu tinggal di sini. Oh iya, ambil belanjaan di warung baju Meh. Itu bukan warung Mas Banyu, tapi warungku. Sungutku ketika dengan gesit, Meme sudah berlari ke warung. Tadi pintu warung memang sengaja aku buka karena aku mengambil kebutuhan dapur yang sudah habis dan belum sempat menutup kembali. Ambil apa saja Mah? Teriak Meme dari dalam warung. Apa aja Mei? Yang kira-kira habis di rumah kita. Mah, stop. Itu daganganku.
Aku masih terlalu lemah untuk melawan ataupun mencegah mereka masuk ke dalam warung. Meme keluar dengan membawa 1 kardus mie instan, gula, teh, makanan, dan masih banyak lagi yang ada di dalam kantong. "Mah, bantuin ngapa? Berat nih," protes Meme. Mama masuk ke dalam warung dan memasukkan banyak belanjaan. Aku tak menyangka jika mereka akan menjarah warungku, padahal mereka keluarga berada dan sangat mampu. "Ada apa ini, Neng?" tanya Bude Hasna panik. "Mereka menjarah warungku, Bude." "Astagfirullah," begik Bude. Kemudian wanita itu menurunkan Sena lalu menghampiri mereka. "Hei Bu, kembalikan belanjaan itu." Bude Hasna merebut belanjaan di tangan Mama. Kemudian dengan sigap menutup pintu warung dan menguncinya. Enak saja, ini anak saya yang membeli. Saya berhak atas ini. Pergi, kalau tidak saya akan teriak maling. Mama melotot dan berlari ke arah mobilnya. Meme yang masih kesusahan memasukkan barang-barang ke mobil langsung mempercepat gerakannya. Bude Hasna yang melihat itu langsung menghampiri mobil mereka. Namun telat, mereka berdua sudah keburu masuk ke dalam mobil dan tancap gas. "Maling!" teriak Bude Hasna. Namun pergerakan mobil itu secepat kilat. "Ya Neng, mereka lolos," sesal Bude Hasna. "Biarkan saja Bude. Semoga makanan yang mereka bawa nantinya menjadi racun untuk mereka." Sungutku, sebenarnya kesal. Baru saja aku akan menambah isi warung, tapi sudah dijarah sama manusia tak tahu diri itu. Warung ini murni menggunakan uangku sendiri sebagai modal. Tidak ada sepeser pun uang dari Mas Banyu. Walaupun aku anak yatim piatu, tapi aku sudah mandiri dan tidak pernah merepotkan orang lain, termasuk suami. Sabar ya Neng, semoga Allah menggantinya dengan yang lain. Nanti Bude bereskan lagi warungnya ya. Sekarang ayo masuk dulu, sebentar lagi maghrib. Aku mengangguk, kemudian Bude Hasna membantuku masuk ke dalam rumah. Aku melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, sementara Bude Hasna menutup pagar dan menguncinya. Selesai bersih-bersih, aku langsung menunaikan kewajiban 3 rakaat di dalam kamar. Kemudian aku lanjutkan dengan membaca kitab suci Al-Quran. Astagfirullah Sena, aku baru teringat dengan Sena. Kemana anak itu? Setauku dia tidak naik ikut ke dalam mobil. Aku bergegas membuka mukena dan meletakkan sebegitu di lantai. Kemudian keluar ke kamar untuk mencari Sena. Bude Hasna, panggilku dengan suara keras. "Ada apa Neng? Kok panik gitu? Sena tadi kemana?" tanyaku. "Ya Allah, tadi Bude turunkan di samping Nang Laras," jawab Bude dengan wajah tak kalah panik. "Tadi gak ikut masuk ke dalam mobil kan Bude?" Aku celingkukan mencari Sena di depan rumah sambil memanggil namanya. "Gak Neng, tadi di daerah sini." Terus Bude masuk ke dalam warung. Setelah itu gak lihat lagi, tutur Bude Hasna. Aku pun begitu, tak melihat kemana perginya itu anak. Aku hanya lihat dia berdiri tak jauh dari tempatku duduk. Tadi fokusku hanya pada Mama dan Mimi. Astagfirullah. Berkali-kali aku istighfar. Sudah lelah kami cari di sekeliling rumah. Di rumah Mbak Nurma dan rumah tetangga lainnya. Tetapi tak kunjung ketemu. Hingga jam 9 malam, Sena belum juga ditemukan. Bahkan sudah dibantu oleh para tetangga sekitar rumah. Pencarian Sena pun sampai di kelurahan sebelah. Di tempat-tempat yang mungkin didatangi Sena juga sudah dicari. Tetapi anak itu tak kunjung ditemukan. Mbak Nurma dan Bude Hasna menemaniku di rumah. Mereka berdua membantu menenangkanku. Walaupun dia bukan anakku, tetapi Sena pernah tinggal bersamaku cukup lama. Aku sudah menyayangi anak itu. Aku membenci orang tuanya, tetapi aku sangat menyayangi anaknya. Ya Allah, di mana Sena? Sudah hampir 6 jam Sena belum juga ditemukan. Mbak Nurma menyarankan untuk menghubungi ibu mertua, tapi kami berdua sangat yakin kalau Sena tidak ikut naik ke dalam mobil. Dicoba dulu, Ra. Siapa tahu Sena masuk lewat pintu yang kalian tidak lihat, ucap Mbak Nurma. Aku pun mencoba menelpon mama mertua. Apaan sih, Ras? Ganggu aja udah malam, bentak ibu dari mantan suamiku itu. Tasnya Sena ketinggalan di teras, jawabku. Memang sengaja ditinggal, kan Senanya sama kamu, masa tasnya dibawa? Mama jangan bercanda, tinggalin Sena seenaknya. Sena itu cucu mama, Sena tidak ada di sini, jawabku dengan nada sedikit tinggi. Kamu yang jangan bercanda, Sena tidak ikut pulang, jawab mama ketus. Kan sudah aku bilang, Sena ikut kamu. Kamu gimana sih? Kalau Banyu tahu Sena hilang, habis kamu, hancam ibu mertua. Mah, Sena gak ada. Udah kamu cari sekitar rumah, tapi tidak ada. Mama jangan seenaknya nyalahin Laras. Sena bukan tanggung jawab Laras. Setelah berbicara seperti itu, aku langsung mematikan sambungan telepon. Aku tidak ingin mendengar kata-kata ibu mertua yang selalu menyudutkanku. Dari luar rumah terdengar suara ramai-ramai orang tengah berbincang. Tak lama, salah satu dari mereka memanggilku. Mbak Laras, Sena sudah ketemu, teriak orang dari luar. Alhamdulillah ya Allah, ucap kami bersamaan. Aku, Mbak Nurma dan Bude Hasna langsung keluar menemui orang yang telah menemukan Sena. Astagfirullah Sena,
Aku langsung memeluk Sena yang sedang menangis sesegukan. "Sena, kemana sayang? Kenapa kamu pergi?" tanyaku sambil mengusap air matanya. Bude Hasna memberi Sena air minum. Kemudian beliau menegakkan Sena. Sementara salah satu warga yang menemukan Sena menjelaskan kronologi ketemunya Sena. "Jadi saya temukan Sena sedang menangis di pos ronda di kelurahan sebelah Mbak Laras. Setelah saya tanda tanya, katanya Sena sama neneknya. Terus dia turun di sana sendiri. Saya juga tidak terlalu ngerti sama bahasanya, karena ngomongnya belum terlalu lancar," papar Pak Heru. "Kalau menurut kesimpulan saya, kemungkinan Sena masuk ke dalam mobil dan sengaja diturunkan di pos ronda. Karena kalau Sena sendiri yang kabur, tidak mungkin sampai sejauh itu," sambung Pak RT. "Astagfirullah," ucapku. "Oh iya, di depan rumah Pak Rudi kan ada CCTV. Kalau boleh dilihat Pak, kita bisa tahu bagaimana Sena bisa sampai sana," timbal Mbak Nurmah. "Oh iya boleh, mari ke rumah saya," jawab Pak Rudi, tetangga depan rumahku. Kami berbondong-bondong ke rumah Pak Rudi untuk melihat hasil rekaman CCTV yang mengarah tempat kejalanan. Bu Heni, istri Pak Rudi, mempersilahkan kami masuk ke ruang monitor. Hanya aku, Mbak Nurma, dan Pak RT. Yang lainnya ada sekitar 4 orang lagi menunggu di teras. Aku mengarahkan Pak Rudi untuk membuka rekaman di jam 17.30 hingga jam 18.00. Karena seingatku, ibu mertua dan Meme pergi di antara jam itu. Tepat di menit 33, Sena masuk ketika Meme membuka pintu belakang untuk memasukkan mie instan. Awalnya memang Bude Hasna yang menggendong Sena, kemudian menurunkan tak jauh dari tempatku duduk. Walaupun rekaman itu sedikit kabur, tetapi masih terlihat seorang anak kecil memasuki mobil. Kemudian tak lama mobil tancap gas. Di sana juga terlihat Bude Hasna mengejar mobil yang dikendarai Meme hingga hilang tak tertangkap CCTV. Jadi benar, ibu mertua sengaja meninggalkan Sena di pos ronda itu, gumamku. "Mbak Laras, perbuatan ibu mertua Mbak Laras itu termasuk tindak pidana penelantaran anak. Sebaiknya Mbak Laras melaporkan ke polisi," sambung Pak Rudi. "Baik Pak Rudi, saya akan berunding dulu dengan keluarga saya, karena saya belum bisa memutuskan. Terima kasih atas saran Bapak. Kalau boleh saya mau minta kopi rekaman CCTV-nya Pak." "Boleh Mbak Laras, nanti saya kirim rekamannya," jawab Pak Rudi ramah. "Sepertinya di pos ronda juga ada CCTV Mbak Laras. Nanti saya coba mintakan sama security di sana untuk memastikan apa Sena sengaja diturunkan di sana atau tidak. Takutnya kalau tidak cukup bukti nanti malah bisa memberatkan Mbak Laras," sambung Pak RT. Aku mengangguk setuju. Aku akan tetap mengumpulkan bukti mengenai Sena, walaupun nanti aku belum tahu apakah akan melaporkan mereka ke polisi atau tidak. Yang terpenting sekarang Sena sudah aman. Aku bersyukur semua warga di sini sangat baik dan ringan tangan. Berita mengenai Mas Banyu pun sudah menyebar di antara warga sini. Oleh sebab itu, mereka banyak yang prihatin dengan keadaanku, ditambah kejadian Sena yang barusan aku alami. Mau tidak mau Mbak Nurma menceritakan semua yang terjadi denganku waktu Mbak Fitri datang dan mendorongku sampai pingsan. Karena menurut keterangan Mbak Nurma, banyak warga yang berdatangan ketika aku ditemukan pingsan di warung oleh Mas Azam. Setelah urusan CCTV selesai, aku dan Mbak Nurma pulang ke rumahku. Di rumah, Sena sudah terlelap di kamarnya yang beberapa bulan kemarin dia tempati. Dapat aku lihat sisa-sisa tangisannya masih membekas di wajahnya. Bisa dibayangkan bagaimana takutnya Sena ketika di pos ronda sendirian di tengah malam seperti itu. "Bagaimana Ras? Apa kamu mau melaporkan mertuamu?" "Belum tahu Mbak, aku masih bingung. Aku takut Sena tidak aman. Entah kenapa dia akan bahaya bersama keluarganya sendiri. Sebaiknya kamu berkonsultasi dengan penasehat hukum Ras. Masalah yang kamu hadapi ini sangat rumit. Jangan dipikirin sendiri, kasihan janin kamu. Kalau Mbak Ia sebatas hanya bisa memberi semangat dan membantu kamu di luar konteks hukum," papar Mbak Nurmah. "Iya Mbak, begini saja. Aku udah senang. Di saat seperti ini aku masih punya Mbak yang mau membantuku. Aku juga gak tahu mau minta bantuan sama siapa kalau gak sama Mbak." "Iya, kan sudah aku bilang berkali-kali, jangan sungkan. Kalau aku pulang dulu ya Ras. Besok aku mau ke rumah mertua dulu. Kayaknya agak lama, karena ada acara nikahan ponakanku. Jadi kamu hati-hati ya. Kalau saranku, kamu sementara pindah dulu dari sini, cari kontrakan yang aman, atau keselamatan kamu dan juga Sena." "Iya Mbak, aku juga mikirkan gitu. Sekali lagi makasih banyak ya Mbak." Mbak Nurma memeluk erat. Aku merasakan kedamaian dalam pelukannya. Tak berapa lama Mbak Nurma pulang. Aku pun menutup pintu dan menguncinya. Namun belum lagi aku masuk ke dalam kamar, suara panggilan Hanifah terdengar dari luar rumah. "Ah iya, jadi itu shift malam. Jadi jam segini baru pulang dari kerja." "Kok Mbak belum tidur?" tanya Hanifah ketika sudah duduk di sofa ruang tamu. "Ada kejadian luar biasa tadi, Fah.
Kasihan Sena. Memangnya ada apa dengan Sena, Mbak? Aku pun menceritakan kejadian yang aku alami sore tadi. Dari datangnya ibu mertua hingga hilangnya Sena. Ya Allah, Mbak. Memang Tante Gina itu kejam. Mbak tahu sendiri kan gimana sifat dia, jebik Hanifah. Tapi aku gak nyangka kalau dia bakal memperlakukan Sena kayak gitu, Fah. Sena kan seharusnya cucu kesayangannya. Kenapa malah dititipkan sama aku? Terus mereka juga jarah isi warungku, Fah. Hah? Mata Hanifah melotot. Jadi benar, Om Harto bangkrut. Sampai istri dan anaknya jarah warung orang. Bangkrut? Kok bisa? Bukannya mereka kayak 7 turunan, Fah? Is Mbak nih, mantu sendiri masa gak tahu gosipnya mertua. Om Harto itu digosipkan selingkuh, terus hartanya habis sama selingkuhannya. Perusahaannya aja diambang kebangkrutan tuh. Astagfirullah, sampai segitunya. Aku mana tahu, Fah. Kamu kan paham bagaimana sikap mereka sama aku. Kalau gak dari kamu, dari siapa lagi informasi handal yang bisa aku percaya? Ah Mbak nih, gadis itu memukul pelan lenganku. Jadi Mbak malu laporin kejadian Sena tadi? Belum tahu, Fah, masih bingung. Takut Sena nantinya yang akan jadi korban. Laporin aja Mbak, biar sekeluarga nyahok tuh di dalam penjara. Aku juga sudah gede banget sama mereka. Masalah pengacara Mbak tenang aja. Adikmu yang cantik ini bisa diandalkan. Gadis itu meniup ujung jilbabnya sendiri dengan muka songong. Memangnya sudah dapat pengacaranya? Belum sih. Temanku itu ternyata dia tugas di luar daerah, jadi gak bisa bantu. Lah, aku lupa. Kan aku udah teman yang jadi pengacara juga. Mudah-mudahan nomornya masih aktif. Aku menepuk keningku sendiri. Kenapa aku bisa melupakan Reno, teman sewaktu aku SMA dulu? Dengar-dengar sekarang dia menjadi pengacara yang sudah memenangkan berbagai kasus. Masih muda udah pikun, ledek Hanifah. Aku pun mengambil gawai yang tadi aku letakkan di batas meja. Aku mencari nomor Reno. Namun pesan masuk dari Pak RT yang berbentuk video mengalihkan perhatianku. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung menekan ikon putar video itu. Ternyata rekaman CCTV yang berada di pos ronda. Dan betapa terkejutnya aku ketika melihat isi video itu. Di sana terlihat mobil sedan milik Mimi yang menepi di pinggir jalan. Lalu perempuan cantik itu turun disusul oleh mertuanya. Astagfirullah, ucapku. Aku tak mampu melihat kejadian demi kejadian dalam rekaman CCTV itu. Air mataku mendadak keluar ketika melihat Sena ditarik paksa oleh ibu mertua. Terlihat jelas kalau itu Sena meronta-ronta. Setelah Sena berhasil dikeluarkan dari dalam mobil, Meme dan ibu mertua kembali masuk ke dalam mobil dan melajukan kendaraan roda 4-nya tanpa menghiraukan Sena yang berlari mencoba mengejar mobil mereka. Hingga gambarnya tak lagi tertangkap oleh kamera pengintai. Tak berapa lama bocah itu kembali dan naik ke atas pos ronda. Hatiku benar-benar tercabik-cabik melihat pemandangan itu. Aku masih tak menyangka jika perlakuan mama akan sekejam itu. Padahal anak itu lahir dari pernikahan yang mereka inginkan. Lalu bagaimana dengan anak dalam kandunganku nanti? Yang jelas-jelas aku adalah duri dari rumah tangga Mas Banyu dan Mbak Fitri. Melihat kejadian yang sebenarnya yang menimpa Sena melalui CCTV, aku semakin yakin untuk melaporkan mereka ke kantor polisi agar Sena nantinya bisa mendapatkan perlindungan dari KPPI. Astagfirullah Mbak, mereka tega benar. Kulihat Hanifah menyeka sudut matanya. Aku mau cek dulu keadaan Sena, Fah. Semoga saja dia tidak apa-apa dengan dia. Tadi aku belum sempat cek badannya. Apa ada luka atau tidak? Iya Mbak, sebaiknya besok Sena langsung dibawa ke rumah sakit untuk visum. Biar menjadi bukti kekerasan yang sedang dilakukan nenek dan tantenya sendiri. Aku mengangguk. Kemudian kami beranjak menuju kamarku di mana Sena berada. Aku dan Hanifah memeriksa dengan teliti. Aku khawatir jika ada memar di tubuhnya karena video yang aku lihat tadi. Tangan Sena ditarik dengan sekuat mungkin. Dapat terlihat jika mama sampai terhuyung ke belakang ketika Sena berhasil ditarik. Mbak, tangannya merah. Seru Hanifah sambil menunjukkan pergerakan tangan Sena yang memerah. Iya, Fah. Fix, besok harus divisum, Fah. Iya, Mbak, aku setuju. Renaldi Pamungkas, pengacara muda yang karirnya kini tengah melejit. Karena belum lama ini telah menerangkan kasus besar. Laki-laki yang dulu sempat dekat denganku itu bersedia menjadi kuasa hukum kasusku dan juga Sena. Kini Sena sudah menjalani serangkaian visum dan untuk sementara, Sena tinggal bersamaku di tempat baru yang sudah dicarikan oleh Reno. Lagi-lagi aku merasa beruntung karena dipertemukan dengan orang-orang baik. Di saat laki-laki yang seharusnya melindungiku, malah dialah orang yang paling depan menggoreskan luka dalam hati. Kenapa kamu gak cerita dari awal, Ras? Kalau kamu tengah mengalami kasus seperti ini, kamu juga menghilang dari sosial media, protes Reno. Aku gak kepikiran, Ren. Aku gak nyangka kalau masalahku menjadi sepelik ini, sesalku.
Dan bodohnya aku, kenapa aku baru tahu kalau suamiku sudah menipu selama bertahun-tahun. Udah ya, jangan bicara gitu. Aku minta maaf. Mungkin memang jalannya seperti ini. Kamu tenang aja. Aku janji tidak ada lagi orang yang bisa menyakitimu. Ucap Reno sambil memandang pekatnya jalanan aspal di dekat kami. Maksudnya gimana ya? Tanyaku penasaran, karena kata-kata sangat ambigu. Enggak, maksudnya kan aku sekarang pengacara kamu. Jadi aku tidak akan membiarkan klienku disakiti oleh orang-orang jahat. Laki-laki itu mengusap hidungku yang majong. Tapi aku takut, Ren. Mereka punya segalanya. Pasti mereka akan menyewa banyak pengacara untuk bisa bebas, ujarku. Jadi kamu meragukan kemampuanku sebagai pengacara, Ras? Laki-laki di depanku itu bersungut. Tapi entah kenapa aku malah ingin tertawa melihat ekspresi wajahnya. Bukan begitu, maksudnya. Belum sempat aku melanjutkan kata-kataku, Reno sudah memotongnya. Aku tahu mereka, Ras. Sekarang mereka sudah nyaris tak punya apa-apa. Siapa sih yang gak kenal keluarga Pramudia? Mereka terkenal karena bisnisnya di mana-mana. Tapi sekarang mungkin sebentar lagi rumah mewahnya itu akan terjual atau disita bank. Kok kamu tahu sedetail itu? Aku memasang wajah bodoh. Bahkan aku menantunya sendiri tak tahu yang terjadi dengan keluarga suamiku. Karena aku pengacara lawannya Pak Harto. Mereka terlibat sengketa lahan dan aku memenangkan lahan tersebut adalah klienku. Selain itu Pak Harto punya istri siri. Apaan sih? Kenapa aku jadi gosipin mertua kamu? Reno menarik tangannya dan menyilangkan di depan dadanya. Separah itu, Ran? Tanya aku penasaran. Kamu gak tahu? Aku menggeleng. Sama. Bahkan aku tidak tahu kalau ternyata kamu istrinya Banyu. Mereka benar-benar pandai menyembunyikan kamu dari publik. Keke laki-laki berkulit sawo matang itu. Maksud kamu apa sih? Aku semakin tidak mengerti. Tanya aku penasaran. Sudahlah, jangan terlalu berat memikirkan mereka. Lebih baik hiduplah bahagia demi janin kamu. Laki-laki itu tersenyum manis. Baiklah, aku merajuk. Ini aku yang menyilangkan tangan di depan dada. Ayo dimakan. Makanan ini sangat bagus untuk ibu hamil seperti kamu. Reno menyodorkan potongan stik ikan salmon. Aku melirik sekilas dan perlahan mengambil piring yang dia beri untukku. Sebenarnya aku tidak suka dengan ikan salmon, tetapi Reno memesankan stik ini khusus untukku. Dengan enggan aku menyuapkan sedikit potongan ikan ke dalam mulut. Tiba-tiba lidahku yang biasanya menolak ketika menyentuh ikan salmon, kini justru menikmatinya. Bahkan kini aku sudah menghabiskan satu porsi ikan salmon tanpa drama ingin muntah. Good, kalau kamu ngidam sesuatu jangan sungkan hubungin aku ya. Pria itu menampakkan giginya yang rapi. Kamu kan bukan suamiku. Lagian aku sangat menjaga perasaan istrimu sekarang ini. Kalau kamu tidak memaksa sudah pasti aku tolak, ucapku dengan nada sinis. Bisa-bisa aku dilaprak sama istrinya Reno kalau aku selalu merepotkannya. Apalagi meminta hal-hal di luar pekerjaan. Laki-laki berpawakan tinggi itu malah tergagap mendengarku mengoceh. Laras Sandrawati binti Sobri, bercandamu gak lucu. Aku belum punya istri tahu. Kata orang aku ini bujang lapuk. Tawa Reno benar-benar pecah dan aku semakin tidak mengerti. Terus yang di story WhatsApp kamu itu siapa? Dan sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di part berikutnya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.